Nantinya akan segera menjadi seorang papa. Kau pasti merasa senang sekali kan? Ucap Taehyung memberikan selamat. Pastinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, balas Jungkook. Tapi sepantai tersenyum sedari tadi, curiga itu gigi akan mengering sebentar lagi. Selamat ya anak kesayangan Uma. Akhirnya akan segera menjadi papa dan mama juga. Ucap Arum sembari memeluk Jungkook dan Minji secara bergantian. Terima kasih Uma. Apa Uma senang sebentar lagi akan memiliki cucu? Tanya Minji. Senang sekali sampai tidak bisa berhenti tersenyum sedari tadi, jawab Arum. Gara-gara mendengar kabar kehamilan Minji, Yunho yang ada rencana kembali ke Hawaii tadi pagi, sampai hampir menunda kepulangannya saking senangnya akan segera memiliki seorang cucu. Untung saja ada Jungkook yang bisa mengontrol luapan emosi kebahagiaan Yunho, dan pada akhirnya Yunho jadi pergi sesuai dengan jadwal. Sembilan bulannya akan datang saja kembali lagi setelah cucunya lahir. Mengosongkan jadwal pekerjaan hingga 1 bulan ke depan juga tak masalah. Dalam waktu 2 hari ini, Uma sudah diberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah. Yang pertama pernikahan Taehyung dan Yeon, dan yang kedua kehamilan Minji, ucap Arum menggebu-gebu. Apa yang dokter katakan? Semuanya sehat kan? Tanya Yeon. Iya sehat, tapi dia masih sangat kecil, baru berusia 5 minggu. Bulan depan kita diminta untuk kembali lagi. Nanti akan terlihat semakin jelas, jawab Minji. Yang penting kau jangan sampai kelelahan, kurangnya kegiatan juga, ucap Arum yang tahu seberapa padat jadwal sang menantu dalam 1 hari. Benar kata Uma, tugas sepatu biar aku sendiri saja mengurusnya. Untuk sementara waktu, tambah Yeon. Minji mengaku paham, aku hanya akan pergi main ke sana saja jika bosan berada di rumah. Boleh, tapi jangan lama-lama dan diam-diam mengerjakan sesuatu di sana, jawab Yeon. Makan juga harus teratur 3 kali sehari karena ada 1 nyawa lainnya yang perlu diberikan asupan makanan juga, ucap Arum. Sayang dengarkan ucapan Uma barusan, jangan diet lagi, peringat Jungkook. Aku kemarin masih diet karena memang belum tahu kalau sedang hamil, balas Minji. Jungkook tiba-tiba merasa gemas sendiri melihat bibir Minji yang tengah mencibir. Ia segera datang untuk memeluk Minji di sana. Sayang, kita jadi bahan tontonan, aku malu. Seru Minji merasa tak enak hati pada yang lain. Memangnya kenapa? Mereka semua sudah memiliki pasangan masing-masing, bahas Jungkook dengan entengnya. Sepertinya kau lupa ya jika Uma sudah tak memiliki pasangan, tanya Arum sengaja mengajak Jungkook. Yang di sana sudah menahan tawa melihat wajah Jungkook. Ia merasa bersalah dan buru-buru melepaskan pelukannya dari Minji. Maaf Uma, aku bukan Jungkook. Gara-gara opa, Uma jadi sedih. Ujar Minji semakin menyalahkan sang suami. Durhaka ini, tanya justru jadi kompor meleduk. Enaknya jadi pengantin baru adalah berduaan terus di dalam kamar tanpa ada batasan. Tapi karena Yeon sudah mendapatkan tamu bulanan, Taehyung hanya bisa tahan diri saja. Sebenarnya sekedar menyentuh atau hanya memegang juga tak masalah, tapi Taehyung bersikeras menahan semua itu karena kalau sudah sekali sentuh ujungnya, pasti bakalan kebablasan. Kalau sudah kebablasan, Taehyung juga yang akan repot bagaimana cara menghentikannya. Karena Bapak Kim sudah berkeliaran dengan bebas pasca menikah, istri rumah sengaja diacuhkan. Kasihan Jung Yeon, ucap Jimin dengan raut sedih begitu melihat Taehyung yang baru saja masuk ke dalam kafe. Jung Yeon bahkan sudah mulai bekerja lagi sejak kemarin, balas Taehyung. Kenapa jadi begini? Usia pernikahan baru jalan 4 hari, tapi sudah bisa ranjang saja, gumam Jimin. Kau bicara sembarangan lagi, Pak Jimin, seru Taehyung. Kesal sekali mendengar ucapan Jimin. Memang hobi mengarang cerita bebas dia. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Tanya Seokjin penasaran. Munculnya Seokjin jadi bapak dewan yang pas untuk membuat hari indah Taehyung menjadi semakin tak karuan. Tidak ada apa-apa, balas Taehyung malas menjelaskan. Jadi begini Hyung, Bos Kim dan Jung Yeon kan baru menikah selama 4 hari, tapi sudah bisa ranjang saja, aja Jimin. Yang benar, seluruh Seokjin terkejut. Kenapa? Kalau memang ada masalah kan bisa dibicarakan secara baik-baik. Jangan langsung buru-buru bisa ranjang, karena hal itu tak baik. Terserah kalian berdua saja mau bicara seperti apa, aku lelah menanggapinya. Sudah benar tadi aku pergi ke restoran mistik saja untuk bertemu dengan Manjir Jung. Kenapa malah kepikiran mampir kemari dan bertemu dengan kalian?
Gumam Taehyung kesal. Lihatlah dia merajuk, lirik Jimin. Lucu sekali kalau sedang merajuk, mirip dengan OTK yang sudah 30 tahun tak lulus-lulus. Pantas saja Junghyeon cinta tanpa Seokjin. Taehyung hanya bisa memasang ekspresi datar. Jadi sebenarnya kalian kenapa? Bercerita pada kita dijamin akan menemukan solusi yang pas karena kita berdua sudah berpengalaman. Seokjin mulai serius menanyakan. Jimin sudah mengangguk penuh percaya diri di sana. Jangan-jangan malam pertama kalian tidak berjalan sesuai rencana ya? Makanya kau kelihatan cemburu terus dari tadi, tebak Seokjin. Aku sudah siap lahir batin, yakin juga tak akan mimisan, tapi ternyata tamu bulanan Yen datang tanpa diundang. Semua bayangan yang ada di dalam otakku langsung buyar seketika, ucap Taehyung dengan ekspresi lesu. Jimin yang paham langsung tertawa kencang, yang sabar. Tamu apa? Tanya Seokjin, sepertinya tak mendengar ucapan Taehyung dengan jelas. Tamu bulanan, jatuh Jimin. Dari Seokjin yang mengerit heran membuat Taehyung dan Jimin merasa penasaran. Ini tidak tahu, tanya Taehyung. Seokjin mengeleng dengan singkat. Serius kau tidak tahu apa itu tamu bulanan, padahal sudah lama menikah. Aja Jimin kemas ingin cetak kepala Seokjin. Sebenarnya Seokjin sudah mulai nyambung di sini. Dia kelihatan kaget untuk sesaat, tapi tak lama kemudian langsung tertawa. Kesan sekali, pantas saja dari tadi mukamu ditekuk terus. Aku bisa bersabar, hanya tertunda selama seminggu saja, balas Taehyung. Aku sedikit tak nyambung karena istriku jarang mendapatkannya, ucap Seokjin memberikan klarifikasi. Oh ya, Jimin sudah terheran di sana. Berarti asupan jalan terus ya. Seokjin membalas dengan anggukan yang membuat Jimin merasa iri. Istriku lancar setiap bulan, bahkan hafal dan jarang meleset dari perkiraan. Jadi ia selalu memberiku apa-apa jika sudah mendekati harinya, agar aku bisa bersiap-siap untuk menahan diri, jelas Jimin. Mereka sebenarnya sedang membahas apa, aku tidak paham. Aku adalah suami baru yang baru berpengalaman. Aku siapa, aku di mana? Batin Taehyung kebingungan. Bos Kim, tadi Junghan mampir ke sini. Ucap Jimin memberikan informasi. Kenapa mampir? Tanya Taehyung penasaran. Pesan telur dadar gulung, jawab Jimin. Tapi mana ada menu telur dadar gulung? Tanya Taehyung heran. Ada, kalau pesan baru kita buatkan, para Seokjin. Memangnya bisa? Taehyung semakin merasa heran di sana. Buktinya, para Seokjin dengan ekspresi sombong. Pakai saus matcha sekalian. Jimin membalas dengan kelengan. Kali ini wajar saja pesanannya. Hanya pakai saus tomat. Taehyung mengangguk paham. Bos Kim tidak memiliki keinginan untuk mengunjungi Junghan dan Chanmi di sana. Tanya Seokjin tiba-tiba. Tidak, aku sudah menyerahkan semuanya pada Junghan. Pasti Junghan tidak bercerita padamu ya, tanya Jimin. Cerita apa? Taehyung balas bertanya karena memang ia belum mendengar cerita apapun. Sebenarnya memang tidak cerita Jimin, balas Seokjin. Iya benar, sepertinya Junghan menurut ucapan Chanmi untuk tidak bercerita pada Bos Kim, tanggap Jimin. Kalian berdua malah berunding sendiri, jadi Junghan cerita apa? Tanya Taehyung sudah tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Jadi begini Bos Kim, kemarin Chanmi sempat masuk rumah sakit sehari setelah kau menikah, tapi Chanmi minta Junghan untuk tidak menceritakan hal ini padamu, jawab Jimin. Junghan lumayan kebingungan karena baru kali ini harus mengurusi orang rawat inap. Dia meminta solusi pada kita berdua, tambah Seokjin. Taehyung pura-pura tidak menanggapi ucapan Jimin dan Seokjin barusan, malah dengan sengaja berdiam diri. Kenapa mendadak diam? Tanya Seokjin, merasa bersalah atau bagaimana? Sejujurnya aku bingung harus bagaimana bersikap di hadapan Chanmi tanpa membuat istriku salah paham. Aku juga ingin sesekali melihat keadaannya di rumah sewa, tapi bisa membayangkan Yen tak akan suka hal tersebut, jelas Taehyung. Masalah gampang, cukup diam-diam saja. Lagi pula kau tidak ada maksud terselubung saat pergi ke sana, ucap Jimin memberikan saran. Iya benar, Seokjin setuju dengan saran tersebut. Tapi jika Yen sampai tahu, kita bisa bertengkar lagi. Balas Taehyung ingin mencari kedamaian saja. Ya sudah, kalau begitu lupakan saja. Bersikap baju demi kebaikan istri.
Lagi pula bos Kim sudah baik sekali dengan bersedia mengurus Janmi, sekalipun sebenarnya itu bukan tanggung jawabmu, ucap Sokjin. Benar apa yang Sokjin katakan, Sao Jimin. Tadi aku hanya sekedar memberikan saran saja. Tapi kalau secara pribadi apapun alasannya, aku tak akan pernah mau berhubungan dengan yang namanya mantan. Karena tak ingin merusak kepercayaan istriku. Kalau dilihat sebenarnya Yen juga belum begitu percaya pada Taehyung. Jika sekali lagi Taehyung menghancurkan kepercayaan itu, sudah bisa ditebak akan lebih susah bagi Taehyung untuk mendapatkan kepercayaan itu lagi. Yang lebih gawat lagi, kalau Yen sampai tak sudi memberikan Taehyung kesempatan kedua, bisa-bisa hubungan mereka yang akan menjadi korbannya. Aku mencintai istriku dan berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang telah ia berikan padaku ke Mam Taehyung. Memang bos Kim ini paket lengkap, dompetnya tebal, setia pula, puji Jimin. Ingin rumah tangga awet kuncinya hanya satu, yaitu turuti saja semua ucapan istri. Dijamin masalah tak akan pernah datang mendekat, tambah Sokjin. Aku kira kau sudah pulang, ternyata masih ada di sini. Ucap Minji saat ia dan Ye yang tak sengaja berpapasan di depan pintu toko sepatu mereka. Aku sudah menunggu Taehyung Opa datang menjemput. Dia bilang sudah ada di jalan. Perasaan, kau dari mana Minji ya? Aku baru pulang dari mengantar rumah pergi berbelanja. Kebetulan ingin mampir kemari sebentar. Kau akan langsung pulang dengan Taehyung Opa sebentar lagi. Iya, tapi sebenarnya kita mau mampir makan terlebih dahulu. Dari kemarin aku sudah membayangkan makan gurita saus pedas. Apa kau ingin ikut bergabung sekalian? Aku akan mengantarmu pulang juga ke rumah. Ian menawarkan. Sebenarnya aku tidak bisa ikut bergabung hari ini. Setengah jam lagi Jungkook Opa akan pulang dari perusahaan. Dia sudah berjanji akan menjemputku di sini, balas Minji. Sejak hamil Jungkook Opa tidak mengizinkan aku sering makan di luar. Mulut cerewetnya mengalahkan mulut rumahku. Ini dilarang, itu dilarang. Terkadang tak jarang membuatku merasa sebal. Maklum saja, jalan pertama, apalagi yang telah dinantikan, pasti akan dijaga dengan sangat baik, perhatian. Tapi rasa malu ini tak berlaku bagi Tania. Dia bahkan masih bisa naik motor kemana-mana sendirian. Padahal hostnya tidak sekali-sekali melarang dan memberikan nasihat, tapi memang pada dasarnya Tania ini keras kepala, jadi hostnya hanya bisa basah saja. Hostnya selalu berdoa pada Tuhan dimanapun dan kapanpun, berharap dengan sangat semoga istri dan calon anaknya selalu diberikan perlindungan. Ian masih asik mengobrol dengan Minji di sana sampai ia tak sadar jika Taehyung sudah datang. Hati-hati di jalan kalian berdua, pesan Minji sebelum Taehyung dan Ian masuk ke dalam mobil. Kami pergi dulu adik ipar, salam sayang untuk Jun Jungkook, balas Taehyung. Kedengarannya agak sedikit geli, gumam Ian. Aku yakin Jungkook pasti akan menolaknya mentah-mentah, balas Jimin dengan ekspresi ingin muntah. Sebenarnya aku ingin membalas, tapi karena kau sedang hamil aku jadi tak tega, ucap Taehyung. Sudah pulang sana, usir Minji main-main. Taehyung mengangguk menuruti, membuka pintu mobil dan mempersilahkan Ian untuk masuk ke dalam.